Halo, pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel Trader Receh ya. Besok sudah mulai trading lagi ya. Semangat ya. Mudah-mudahan cuan semua. Kali ini saya sedikit sedikit menganalisa sebuah perusahaan yang ya milik negara juga sih, BUMN, yaitu Pegas ya. Pegas yang notabene salah satu perusahaan yang perusahaan yang banyak dramanya kayaknya ini, kayak ngalah-ngalahin drama Korea nih. Setahu saya laporan keuangannya naik turun ya. Ini ya banyak dramanya itu seperti ini. Pernah salah bayar pajak, terus pernah tuntang-lantung akuisisi Pertagas, PGN. Tapi oke lah, semuanya sudah terlewati. Dari laporan keuangan 5 tahun ke belakang ya, kita lihat equity-nya turun di 2020 sampai minus 12%. Bayangin, ini perusahaan yang equity-nya turun agak-agak ya, tapi ini plat merah soalnya. Agak-agaknya tuh bisa diterima. Sepertinya sih karena kasus yang kemarin pajak itu ya, dia mungkin harus bayar pajak atau gimana hingga equity-nya menurun. Mungkin, saya nggak tahu. Kemudian kita lihat labanya dulu deh. Labanya itu nggak main-main gitu. Nggak ngerti saya kenapa. Minus 77% langsung ke 251%. Kan dari 900 juta ke 3 triliun, 900 miliar ke 3 triliun, dan peningkatannya luar biasa. Ini yang saya bilang, aduh kok kayak drama Korea banget gitu ya. Tapi oke lah, ini realitas, nggak bisa kita bohongin. Mungkin orang pada ketir-ketir kalau bukan plat merah, tapi ini kenyataannya. Kalau saya lihat ya, dengan equity yang perlahan naik setelah mengalami akuisisi, bergabung, terus kemudian ada kurang bayar pajak dan bla 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 bla, ada sedikit peningkatan ekuitas dan laba. Suka tidak suka, saya pikir ini sudah ada perbaikan di internalnya untuk peningkatan ke lebih baik, gitu sih kalau menurut saya. Dan laba ini sudah hampir mirip dengan keuntungan laba yang ada di 2018, dan itu menarik. Mungkin di kasus-kasus seperti ini di 2019-2021 mungkin ada beberapa kasus yang harus mereka selesaikan, dan itu mungkin sudah clear, sudah terselesaikan dengan baik. Nah, dari kacamata saya, sepertinya di internal sudah melakukan perbaikan yang menuju ke yang positif. Nah, berdasarkan perhitungan perhitungan harga wajar ya, di 2022 ini kemungkinan Pegas itu berada di harga 1453. Nah, sekarang di 13 saham Pegas di 1450 harga per kemarin ya, minggu lalu ya, 1450. Sudah nyundul ya, sudah nyundul harga wajarnya. Kemudian kita lihat, ini yang saya bilang lagi kok, DPS ini 2 tahun ternyata blue kutuk ini, nggak ngasih dividen ya ini ya. Nggak tahu kenapa. Yang jelas selama 2 tahun itu Pegas nggak ngasih dividen ke pemegang saham, dan sahamnya drop loh ya. Nanti kita lihat di grafiknya, dan ngedrop semua. Nah, kemungkinan nih dengan laba sekian nih, 4 triliun ini hampir mirip dengan ini. Ya, gampang-gampangannya deh, kalau seandainya mereka ngasih dividen ya, deket-deket dia di 56 inilah dividennya, kalau dia ngasih dividen. Tapi feeling saya bilang kasih dividen. Kenapa? Ini kan udah naik nih laba 2021. Sekarang laba Pegas 2002 ya. Kalau enggak salah dia naik gitu ya. Di Q pertama ya. Tuh,
92%. Gila nggak itu? Gede banget nih. Jadi saya pikir secara fundamental ini menarik. Menarik banget lah, woy. Even dengan kondisi kita belum tahu 2002 ini dia mau ngasih dividen apa enggak, kita enggak tahu. Dengan nilai dengan dividen yield 3% tuh masih kecil lah ya. Menurut saya sih kecil ya 3%, kalau 5% ke atas oke lah. Tapi oke, 3%, 3,7% kalau seandainya dividen itu sekitar 56, lumayan gede lah. Dan dengan kondisi laba yang menarik, yang tinggi, mudah-mudahan Pegas sudah mulai membagikan dividennya di 2020 besok. Mudah-mudahan. Dan itu kalau di rupsnya bilang bagi dividen, waduh harganya mau naik, pasti naik. Ada banyak teman-teman yang nanya, ini kok turun terus Pegasnya? Padahal kan harga gas dunia naik banget gitu. Jangan salah mas, Pegas ini jualannya di Indonesia aja. Memang Ukraina sama Rusia lagi perang sehingga gas di Eropa tuh tinggi. Lah ya, Pegas itu tidak jualan ke sana. Dia khusus jualan dalam negeri. Malah, nah yang saya takutkan ini kalau 2022 ini pemerintah nggak menaikkan gas LPG, keuntungannya bisa menyusut untuk Pegas. Ini sedikit politis. Kalau seandainya gasnya dinaikin, LPG-nya dinaikin, inflasinya tinggi, rakyatnya bisa marah. Kasihan Pak D sama Bu Sri, pusing dia. Nah kalau sekarang nggak dinaikin, babak belur bisa ini Pegasnya lagi nih kayak 2019. Minimal nggak babak belur sih, minimal berkurang lah labanya. Karena harga gas dunia sudah naik tinggi, sedangkan dia harus jualan sesuai dengan harga Indonesia yang disubsidi oleh pemerintah. Itu babak belur nanti. Nah, secara fundamental, aku kok lihat ini menarik something yang menarik ya, walaupun banyak dramanya, aku menarik ini. Menarik sekali melihat PV-nya kelihatan kecil, tapi ternyata laba dan ekuitasnya naik perlahan. Kita lihat ini ya, grafiknya. Nah, equity-nya naik. Ini equity ya. Kemudian kita lihat labanya juga dari ini naik, turun, naik. Ini labanya ya. Nah, sedangkan BPS-nya 2 kali nggak mengaduk, nggak ngasih dividen ya. Parah ini emang. Oke, dari sisi fundamental oke kok, menarik. Nah, kita lihat dari sisi teknikal. Oke, teknikal. Nah, Pegas ya. Pegas. Aku sukanya ini, lihat orange-nya. Tuh. Kok. Orange-nya nih ya. Tuh lihat. Dari bulan Maret nih, tanggal 22 Maret, ini asing sudah pada koleksi, akumulasi. Jadi pelan-pelan sama asing dikoleksi nih. Ini kemarin nih dihajar ke kanan, dikoleksi nih sama asing. Mungkin dia udah dilihat keuntungan Pegas naik 90%. Wah, langsung dihajar kanan sama bule-bule itu. Bukan bule sih, sorry. Dihajar kanan sama asing nih. Asing beneran atau asing-asingan saya nggak tahu. Yang jelas dari data asing akumulasi banyak banget. Dan itu berlaku dari bulan Maret, malahan mereka akumulasi pelan-pelan. Ini enaknya asing itu nggak kerasa dia akumulasinya. Tapi dia pelan-pelan. Kita lihat chartnya, Pegas.
lihat daily-nya. Ini daily. Mereka parabolik sudah tanda naik ya. Confirm naik. MA 150 sudah di atas. Sudah kawin dia nih. MA 50 sama 150 udah kawin, dan harga sudah di atas MA 50 dan 150. Jadi secara teknikal sudah dianggap confirm naik ya. Kira-kira nih minimal 1 tahun ke depan deh. Kok 1 tahun? 1 kuartal ke depan deh naik. Kita lihat nih daily-nya ya. Ini di harga 15.30 banyak orang sudah collect di sini, sudah saya bilang udah nyangkut ya. Sedang harga di bawah nih, masih di bawah. Selama 1 tahun orang sudah pegang nih di 15.500-an ya. Dan ini masih menunggu naik. Sedangkan selama 5 tahun ke belakang banyak pegang di 1060. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah ada yang punya nih, harga berapa sih harusnya kita lepas? Ya terdekat di sini ya, 1705 ya. Terdekat yang pertama ya. Kalau masih 1700 ya. Tapi kalau masih pengen yang lebih panjang ya di harga 2053. Nah, kita lihat di 2018 anggap di sini ya. Harga tertinggi 2018 di 27. Nggak usah muluk-muluk deh. 2700. Di sini aja sudah cukup nih kalau menurut aku ya. Di 2400 itu udah worth it banget lah. Kita nunggu sampai setahunan lebih. Nah, kalau seandainya teman-teman belum punya dan pengen beli gitu, saya sih pengen cobanya di sini ya. Kira-kira begini nih. Tunggu aja di 1217. Kalau sabar, kalau nggak sabar ya hajar kanan. Jadi secara prinsip Pegas ini menarik nih, menurut saya menarik. Secara fundamental sepertinya internal sudah melakukan perbaikan, sepertinya. Yang jadi syarat mutlak adalah kalau seandainya mereka dividen pasti naik. Bagi dividen ya pasti naik. Yang kedua, kalau sampai berani pemerintah menaikkan gas, terbang ini saham. Tapi kalau tidak menaikkan harga gas, tidak tahu, bisa jadi sideways atau turun malahan. Dua faktor itu yang menurut saya bisa mempengaruhi harga. Mudah-mudahan minimal dapat dividen dulu deh. Kalau dapat dividen, nyari ke 16, ke 17 deh, ke 17.700 tembus sepertinya. Tambah lagi kalau seandainya naik harga LPG, wah 2100 tembus deh. Kayaknya sih sorry, saya tidak mengajak teman-teman menjual atau membeli, cuma aku yang berbagi pandangan saja. Untuk jual dan belinya terserah teman-teman. Keuntungan dan kerugian bukan tanggung jawab saya dong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe yang penting, supaya saya lebih semangat lagi mengupload video-video yang lain. Oke, terima kasih. See you.